Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang perencanaan atau bisnis plan. Nah, apa kira-kira rencana bisnis itu? Ya, rencana usaha itu. Rencana bisnis itu merupakan dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha atau bisnis. Nah, dalam dokumen itu tentunya harus memuat yang namanya ringkasan, kemudian ada misi, kemudian ada pendahuluan ya, kemudian ada analisa pasarnya, kemudian analisis finansialnya ya, analisis pesaingnya seperti apa. Dan itu semua tertulis dalam sebuah dokumen ya, dokumen yang nanti dokumen itu menjadi sebuah rencana bisnis ya. Kemudian dalam bisnis plan sendiri mencakup informasi status saat ini, kemudian kebutuhan yang akan datang, dan hasil yang diharapkan dari usaha atau bisnis baru tersebut. Jadi bisnis plan itu merupakan suatu cita-cita ya, cita-cita yang hendak ingin dicapai dari suatu usaha itu. Nah, kondisi saat ini seperti apa? Misalnya kondisi usahanya baru memulai usaha bisnis baru. Ah, mau mengembangkan dari sesuatu yang sudah ada. Nah, itu nanti dijelaskan dalam, apa itu namanya, dokumen tertulis itu. Kemudian perencanaan bisnis sendiri dapat diartikan, kurang lebih sebagai berikut. Nah, ini menurut Alma ya. Menurut Alma, bisnis plan sendiri merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang ataupun jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Nah, jadi dokumen itu nantinya tujuannya untuk meyakinkan apa tuh namanya, misalnya mau mengambil dana dari bank ataupun dari dana luar yang lain. Nah, dokumen itu sebagai sebuah keyakinan dari pihak peminjam bahwa usaha ini benar-benar layak untuk didanai ya. Kemudian dokumen tertulis itu tentunya disiapkan oleh seorang wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik itu internal maupun eksternal, mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Nah, isinya sering merupakan perencanaan terpadu yang menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya lainnya. Jadi dalam dokumen tertulis itu banyak isinya nanti. Ada pemasaran, kemudian dari sisi permodalan ya, kemudian bisa dari sisi SDM-nya ya, kemudian bisa jadi dari pesaingnya seperti apa ya. Nah itu. Kemudian ada poin-poin yang harus dilakukan dalam membuat proposal usaha. Yang pertama, menentukan ide usahanya. Jadi membuat usaha, kira-kira usahanya itu benar-benar baru atau tidak. Kemudian mengembangkan usaha yang telah ada, misalnya usahanya sudah ada, kemudian dikembangkan. Kemudian meniru usaha lain yang telah ada. Nah, ini ada sebuah apa itu namanya, istilah dari Lindert ya, yang menyatakan bahwa seseorang yang ingin berwirausaha itu harus menerapkan yang namanya ATM. Nah, apa itu kira-kira ATM? Nah, ATM itu merupakan amati, tiru, dan modifikasi. Jadi, seseorang yang mau memulai usaha misalnya harus mengamati wilayah sekitar. Misalnya, karena di wilayah sekitar itu misalnya sentra penghasil apa ya, kemudian layak dimanfaatkan misalnya karena pisang misalnya di Kabupaten Lumajang itu sangat melimpah ya. Itu namanya amati, dia mengamati wilayah sekitar. Kemudian tiru, dia meniru, misalnya meniru usaha lain ya. Meniru usaha lain misalnya ini sekarang lagi in-innya, lagi banyak-banyaknya frozen food ya misalnya.
Nah, jadi dia meniru usaha orang lain, ya, meniru. Misalnya, yuk, karena sekarang ini banyak yang frozen food, ya, misalnya saya ingin nanti kira-kira kalau misalnya buka frozen food yang sejenis, kemudian nanti dengan pemasaran yang berbeda atau modifikasi yang berbeda seperti apa. Kemudian modifikasi yang terakhir ya, memodifikasi produk yang sudah ada. Misalnya produk itu sudah banyak di apa itu namanya, di pasaran sudah banyak. Tapi saya ingin bagaimana memodifikasi produk itu menjadi sebuah produk yang nantinya mempunyai nilai lebih dibandingkan produk-produk yang lain. Misalnya bakso. Bakso itu ya cita rasanya memang daging ya. Misalnya bagaimana bakso itu nanti dalamnya itu misalnya ada isian apa ya, isian keju atau isian yang lainnya. Kalau sekarang kan ada isian cabe ya, nah, yang disebut apa itu namanya bakso mercon dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah modifikasi dari produk yang sudah ada. Itulah bagaimana kita menentukan ide usaha itu dari beberapa apa itu namanya pengamatan, kemudian meniru ataupun memodifikasi dari sebuah produk. Kemudian yang kedua, kita tentukan dulu nama perusahaannya. Nama usahanya apa kira-kira? Menurut Canon dan Widget sendiri, ciri-ciri nama yang baik dari suatu usaha itu ada beberapa. Yang pertama, namanya itu harus pendek. Jadi biar mudah diingat nanti. Jadi kalau kalau ngasih nama usaha itu jangan yang panjang sekali ya. Kalau panjang kan orang nanti menghafalnya itu kan sulit sekali ya. Misalnya namanya itu pakai nama sendiri tapi nama panjang ya, misalnya. Misalnya Siti Zulaiha siapa ya misalnya. Nah, itu kan sangat apa itu namanya, sangat tidak mudah sekali dihafal ya. Nah, jadi harus pendek. Misalnya contohnya Honda ya misalnya. Kemudian Friend ya misalnya. Nah, itu kan sangat pendek sekali sehingga mudah diingat oleh orang lain. Kemudian sederhana, jadi namanya itu harus sederhana sekali. Misalnya apa itu namanya, kalau jasa pengiriman itu ya JNE, JNP, kan sangat sederhana sekali ya. Nah, itu kan mudah diingat juga oleh orang lain. Kemudian mudah dieja. Nah, mudah dieja tentunya. Kalau misalnya namanya tidak mudah dieja, misalkan apa itu namanya, ejaannya misalnya tidak bisa dibaca dengan baik, sehingga apa? Sehingga apa, menyulitkan nanti untuk menghafalnya ya. Kemudian yang keempat mudah diingat. Nah, karena pendek tadi akhirnya mudah diingat oleh orang lain ya. Misalnya tadi friend, kemudian ada JNT ya. Sehingga kan mudah diingat oleh orang lain ya. Kemudian enak pula dibaca. Jadi karena ejaannya tadi bagus sehingga enak sekali dibaca ya. Kemudian tidak ada nada sumbangnya ya. Kemudian ini tidak ketinggalan zaman tentunya. Jadi namanya kira-kira jangan yang ketinggalan zaman ya. Misalnya nama itu sudah lama sekali ya akhirnya apa itu namanya, kalau nggak memikirkan kondisi kekinian sekarang misalnya. Kalau sekarang kan misalnya kayak kayak yang kemarin video yang saya share itu Randol ya. Nah, itu kan nama kekinian ya. Randol singkatannya Raja Cendol ya. Nah, jadi nama itu kalau bisa itu yang kekinian ya, yang tidak ketinggalan zaman tentunya. Kemudian ada hubungan dengan barang dagangan. Jadi nama tersebut harus ada hubungannya dengan barang dagangannya. Misalnya Randol. Randol tadi singkatan dari Raja Cendol. Nah, itu kan cendol itu kan suatu produk yang mereka jual ya.
Kemudian, bila diekspor juga gampang dibaca oleh orang luar negeri. Karena tadi sudah namanya pendek, mudah dieja, enak dibaca, juga mudah diingat, akhirnya apa? Gampang dibaca oleh, produsen luar ya, eksportir. Kemudian tidak menyinggung perasaan atau kelompok orang lain atau, tindak negatif. Ini baik berupa logonya maupun penamaannya ya, ba maupun warnanya, warna dari logo itu misalnya, yang sekiranya itu tidak menyinggung, perasaan orang lain ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini sudah ada legalitasnya, sudah ada hukumnya bahwa, merek itu tidak boleh, namanya, apa itu namanya, menyinggung perasaan orang lain ya. Misalnya tidak boleh, menyinggung identitas, negara, kelompok ya, terus kemudian agama, ras, itu tidak boleh. Karena itu sudah ada, undang-undangnya, kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang melarang merek itu, menyinggung perasaan orang lain. Contohnya ada salah satu produk itu yang logonya itu ada logo, kayak jenis kelamin ya, kayak jenis kelamin perempuan ya. Nah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh karena apa? Karena mungkin nanti, akan menimbulkan, ketersinggungan ya bagi yang melihat ya. Kemudian dapat, memberi sugesti pada pengguna produk tersebut. Jadi nama itu harus mensugesti nanti ketika dibaca enak tadi, oh kira-kira nanti, eee, apa, si pengguna itu nanti tersugesti untuk selalu beli produknya. Misalnya, ada warung Sudi mampir ya, Sido mampir ya. Itu kan sugesti, ada sugestinya. Sugestinya itu, biar nanti para pelanggannya itu bersedia mampir. Nah, itu kan sugestinya seperti itu. Jadi, nama itu juga bisa mensugesti dari, pengguna produknya. Kemudian yang ketiga dalam bisnis plan, harus membuat executive summary, ringkasan ya, yang merupakan penjelasan singkat mengenai isi proposal yang diberikan, kemudian maksimum juga 1 halaman, nggak bisa terlalu banyak, yang dapat mencakup semua isi proposal bisnis yang diajukan. Jadi semua isi dari proposal itu ada di diringkas dalam 1 halaman. Misalnya ada latar belakangnya, diringkas nanti analisa pesaing pasarnya, analisa finansialnya, ya itu nanti diringkas. Kemudian, mampu memberi kesan menarik dan meyakinkan secara cepat. Nah, jadi kalau orang baca ringkasan itu kira-kira, oh kira-kira ini SDM-nya sekian, ya. Ini prospek pasarnya sekian, ya. Kemudian analisis finansialnya sekian, ya, misalnya. Jadi menimbulkan kesan menarik bagi yang membaca. Kemudian yang keempat, tahapan yang keempat dalam, membuat, bisnis plan, yakni membuat pendahuluan, ya. Bagaimana membuat pendahuluan itu? Membuat pendahuluan, di situ latar belakang munculnya rencana usaha yang dijelaskan, dari yang umum hingga mengerucut ke rencana usaha yang dimaksud. Jadi dalam latar belakang itu harus memunculkan yang namanya rencana usaha. Rencana usaha itu dimulai dari yang umum dulu. Misalnya, kita menjelaskan tentang yang namanya, potensi, pisang di Indonesia misalnya. Potensi pisang di Indonesia itu cukup menarik, misalnya potensi usahanya gini 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 gini. Nah, itu dari yang umum dulu, kemudian ngerucut lagi ke daerah. Misalnya, di situ Kabupaten Lumajang merupakan sentra penghasil, apa itu namanya, pisang ya. Kemudian terus mengerucut lagi misalnya, Anda lokasi usahanya di mana, misalnya di Sukodono.
Nah, Sukodono merupakan daerah apa ya yang banyak peminatnya, misalnya untuk produk olahan pisang misalnya. Nah, itu mengerucut ya dari yang umum dulu yang bersifat umum kemudian ke khusus. Nah, itu yang disebut dengan pengerucutan dari yang umum ke yang khusus. Kemudian dapat dilengkapi dengan poin tujuan dan manfaat usaha. Nah, dalam latar belakang nanti tentunya setelah ada latar belakangnya harus ada memuat tujuan. Tujuan mendirikan usaha itu apa? Ya, misalnya menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian manfaat usahanya apa? Manfaat kira-kira kalau saya mendirikan usaha ini, manfaatnya ke depannya gimana? Ya, misalnya menambah profit ataupun yang lain ya. Sebaiknya didukung oleh data aktual berkaitan dengan rencana usaha yang dimaksud. Jadi ada datanya, data aktual. Misalnya kalian cantumkan, misalnya berdasarkan data BPS, ya Kabupaten Lumajang itu merupakan daerah apa itu namanya sentra penghasil pisang. Misalnya eksportir pisang terbanyak ada di Lumajang. Misalnya Lumajang berhasil mengekspor apa sesuai data. Jadi misalnya berhasil mengekspor sebanyak berapa ton ya setiap tahunnya, misalnya seperti itu. Itu merupakan data aktual dari suatu rencana usaha. Kemudian yang kelima, membuat profil usaha. Jadi membuat profil usahanya yang pertama nama usahanya, ya nama usahanya lihat pada penjelasan sebelumnya. Jadi nama usaha tadi ya nama usahanya harus pendek, singkat, sederhana ya. Terus kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian produk, produk baik itu berupa barang maupun jasa yang akan ditawarkan. Produknya kira-kira apa aja, variannya apa aja, misalnya keripik pisang, keripik apa ya misalnya, atau prol tape dan lain sebagainya. Nah, bila perlu berikan ilustrasi visualnya dan jelaskan keunggulannya. Jadi kalau kalau perlu nanti digambarkan gambar produknya. Kira-kira gambarannya seperti ini, keunggulannya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga jasa pelayanan tambahan yang akan diberikan bila ada. Nah, misalnya nanti kalau saya mau mendirikan sebuah usaha restoran misalnya ya, kafe ya, misalnya saya akan menyediakan pelayanan tambahan yang akan saya berikan kepada pelanggan. Misalkan saya akan memberikan free wifi ya kepada pelanggan saya. Nah, itu merupakan pelayanan tambahan. Nah, itu dijelaskan nanti di profil usahanya. Kemudian lokasi usaha. Lah, lokasi usaha ini kalau bisa nanti sajikan dengan foto dari Google Map. Ya, jadi ada screenshot-nya dari Google Map-nya. Jadi bisa dicantumkan, oh kira-kira nanti letak usahanya di sebelah sini. Jadi orang bisa tahu kira-kira, oh ini letaknya strategis, misalnya letaknya dekat dengan pusat kota ya. Kemudian yang keenam, menjelaskan aspek manajemennya ya. Yang pertama, menjelaskan bagaimana usaha ini akan dijalankan. Bagaimana kira-kira usaha ini dijalankan nantinya? SDM-nya siapa saja yang ada di situ. Nah, untuk menjelaskan aspek SDM-nya ini bisa dilihat dari struktur organisasinya. Di situ ada struktur organisasinya mulai pemiliknya siapa, kemudian bawahannya nanti siapa saja ya, yang menangani pemasaran siapa, produksi siapa. Nah, itu harus jelas sekali pembagian tugas dan wewenangnya. Berikut dengan deskripsi dari pekerjaannya. Kalau perlu nanti sertakan juga fotonya. Misalnya supervisinya siapa ya. Nah, itu ada fotonya. Nah, ada tidaknya keterlibatan pihak luar serta aturan mainnya. Jadi kontraknya seperti apa. Nah, ini contoh sederhana dari struktur organisasi untuk usaha pemula di sini. Jadi pemiliknya nanti cantumkan pemiliknya siapa. Nah, kalau misalnya mau disajikan dalam bentuk foto, bisa juga dalam bentuk foto. Kemudian manajer umumnya ya.
Kemudian ada di bawahnya ada manajer pemasaran, nanti tugas-tugasnya apa, misalnya bagian promosi, penjualan ya, distribusi, kemudian purna jual ya. Kemudian, dalam manajemen produksi itu misalnya nanti dibagi lagi, ada yang menangani pada supervisi di produk A, kemudian supervisinya pada produk B itu tugasnya ngapain ya. Misalnya nanti menyiapkan bahan baku, persediaannya, produksi atau peralatannya seperti apa. Kemudian dalam manajemen keuangan misalnya, tugasnya bagian kasir ya, pembukuan, akuntansi ya. Kemudian dalam manajemen administrasi misalnya dan SDM nanti tugas dan wewenangnya, bisa dalam, hal rekrutmen ya, pengawasan SDM ya, reward dan punishment dari tenaga kerjanya seperti apa. Kemudian yang ketujuh menjelaskan aspek pasarnya, pasar yang akan dituju dan potensi, ataupun prospeknya. Jadi segmentasi pasarnya seperti apa kira-kira? Kira-kira pasar yang dituju itu kira-kira sasarannya kepada siapa? Kalangan dewasakah, anak-anakkah ya, atau semua kalangankah ya? Kemudian, tingkat persaingan dalam usahanya seperti apa nantinya? Misalnya banyak banyak pesaing dalam produk sejenis, ya. Kemudian upaya pemasaran yang akan dilakukan. Nah, mulai dari penetapan harga hingga purna jualnya. Tetapkan dulu harganya kira-kira kisarannya berapa untuk satu produk, ya. Kemudian, apa itu namanya, upaya pemasarannya misalnya melalui media, promosi di sosial media ya, maupun, melalui outlet-outlet terdekat ya. Nah, itu bisa dijelaskan dalam aspek pasar. Kemudian strategi pemasaran yang akan dilakukan. Nah, ini strategi pemasaran tadi baik bisa berupa strategi pemasarannya online maupun yang offline seperti apa. Nah, itu dijelaskan juga secara rinci. Lengkapi dengan perkiraan hasil penjualan. Jadi nanti ada beberapa perkiraan kira-kira, perkiraan hasil penjualannya setiap harinya berapa. Jadi kalau dikalikan nanti setiap bulannya akan menghasilkan penjualan sebesar sekian ya. Nah, itu juga harus ada di aspek pasar. Kemudian yang, kedelapan, dalam menjalankan bisnis plan harus menjelaskan yang namanya aspek produksinya. Jadi dalam aspek produksi di sini ada bahan baku, ketersediaan dan keberlanjutannya. Ketersediaan bahan bakunya misalnya bahan bakunya mudah didapat, kemudian, kira-kira bahan bakunya sulit didapat, ya misalnya seperti itu. Kemudian, proses produksinya misalnya boleh kita sajikan dalam bentuk bagan-bagan ya. Ada layout-nya misalnya dari yang pertama misalnya prosesnya memotong bahan baku ya, dengan alat ya, kemudian di garis lagi ada panahnya, yang kedua, proses produksinya setelah dipotong, terus kemudian direndam ya, misalnya berapa menit ya. Kemudian setelah direndam, proses yang ketiga misalnya nanti diangkat, kemudian, digoreng ataupun dikasih bumbu ya misalnya. Nah itu, sebuah proses produksi. Proses produksi bisa disajikan dalam bentuk foto atau layout gambar ya. Nah itu, eee, bagus kalau misalnya disajikan dalam bentuk, diagram gambar ya. Kemudian kapasitas produksi, kapasitas mesinnya kira-kira bisa menghasilkan berapa dalam satu harinya. Nah itu dijelaskan nantinya. Kemudian, perkiraan jumlah atau target produksinya. Kira-kira target produksinya setiap harinya berapa dengan mesinnya 2 misalnya ya. Kira-kira bisa menghasilkan 1.000 misalnya dalam satu hari bisa menghasilkan 1.000 keripik pisang misalnya. Itu perkiraan saja. Kemudian, buat gambar atau flow proses produksi bila perlu. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Dalam proses produksi, buatlah gambaran, layout-nya, proses produksinya. Kemudian yang kesembilan dalam bisnis plan, dia menjelaskan yang namanya aspek keuangan.
Nah, dalam aspek keuangan sendiri, jelas dari pendanaan. Pendanaan itu, diperoleh dari mana sumbernya. Misalnya dari modal equity, dari modalnya sendiri ya, ataupun modal dari orang lain, misalnya dari pinjaman. Besarannya berapa kira-kira? Besaran modal usahanya ya, untuk menghasilkan, produk itu ya. Kemudian alokasi investasi penggunaan dananya. Kemudian bagaimana studi kelayakannya ya. Nah, kemarin ada studi kelayakan itu ada beberapa aspek di situ yang dilihat. Aspek ekonominya seperti apa, aspek teknisnya seperti apa, aspek legalitas hukumnya seperti apa, aspek sosial, aspek pasarnya seperti apa. Kemudian setelah itu lakukan analisis SWOT bila diperlukan. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Nah, itu bisa disajikan dalam bentuk apa itu namanya, tabel SWOT ya. Nah, ini untuk studi kelayakan tadi poin yang sangat diperlukan untuk memberi penjelasan dari berbagai aspek, jadi aspek ekonomi, hukum, teknis, dan pasar, dan lain-lain tentunya. Nah, tujuannya apa studi kelayakan itu? Untuk lebih memastikan bahwa usaha itu benar-benar akan dijalankan dan layak dan memiliki prospek yang baik ke depannya jelasnya. Ya. Nah, ini, untuk meyakinkan, biasanya bagi pihak, apa itu namanya, yang memberikan pinjaman nantinya. Kira-kira usaha ini layak untuk, diberikan pinjaman. Nah, itu, usaha ini benar-benar, memiliki prospek ke depannya ya. Nah, dalam analisis SWOT tadi kita, minimal memiliki 4 atau 5 poin yang harus kita jelaskan dalam SWOT tadi. Misalnya dari aspek ekonomi ya, kemudian aspek sosial, aspek hukum ya. Bisa ditambahkan lagi misalnya aspek yang lainnya ya. Kemudian di sini, contohnya, nah ini ada contohnya SWOT di sini. Misalnya, untuk kekuatan, nah produk kita, misalnya bahan bakunya mudah didapat, hampir setiap orang membutuhkan produk itu ya, misalnya. Sudah jelas misalnya ada, logo halalnya ya. Kemudian, untuk kesempatannya, misalnya kesempatan yang ada atau opportunity atau peluangnya ya, pasarnya masih luas ya, pasarnya masih luas, belum banyak tersentuh oleh pesaing misalnya, pesaingnya belum banyak. Ada program, KUR misalnya, kredit usaha rakyat ya. Kemudian, bagaimana strategi, strength dan opportunities-nya ya. Ini kalau digabung ya ada kekuatan, ada opportunity, kalau digabung tadi menghasilkan, eee, produksinya yang banyak. Kemudian harus menambah outlet ya, karena hampir semua orang itu butuh ya, tambah outlet. Kemudian yang ketiga, buat harga yang lebih terjangkau ya, karena pasarnya tadi luas, akhirnya kalau pesaingnya juga belum banyak, buatlah harga itu, lebih terjangkau ya. Kemudian yang ke-10 menjelaskan aspek lainnya. Nah, aspek lainnya tentunya yang tidak ada dalam, 4 aspek tersebut tadi ya. Kendala yang mungkin timbul dan alternatif pemecahannya seperti apa? Nah, ini jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan juga, menggambarkan tahapan-tahapan dari persiapan hingga berjalannya usaha yang dimaksud. Jadi buatlah time schedule-nya. Time schedule-nya kira-kira nanti persiapan saya mau mendirikan usaha ini, tahapannya di persiapan saya harus ngapain, ya. Saya misalnya harus menata SDM-nya dulu, ya. Saya harus belanja bahan baku dulu, ya, misalnya. Saya harus punya tempat, ya. Saya harus misalnya punya mesin, untuk mendirikan atau teknis produksinya seperti apa, ya. Itu dipersiapkan. Misalnya pada tahap, usaha itu sudah berjalan, kira-kira strategi promosinya gimana, itu, timing ya, schedule ya. Kemudian, yang ketiga, tambahkan informasi yang tidak masuk ke poin-poin sebelumnya.
namun penting untuk disampaikan. Misalnya kalian tambahkan poin-poin yang kiranya tidak ada dalam, aspek yang tadi, kalian masukkan dalam aspek lain. Misalnya aspek, lingkungan. Nah, aspek lingkungannya gimana? Kira-kira ini, ramah lingkungan tidak kira-kira ya? Jangan-jangan nanti menghasilkan limbah yang banyak ya. Nah, itu bila perlu tambahkan informasi tersebut, ya. Kemudian yang ke-11 ini menyiapkan lampiran. Jadi, jadwal aktivitas itu tadi dilampirkan dalam lampiran belakang nanti. Kemudian ada data pendukung, bisa berupa data foto tempat usahanya ya, foto produknya ya. Kemudian rincian dan perhitungan dari aspek keuangan. Nah, rinciannya nanti ada di belakang, bisa berupa biaya produksinya berapa, daftar harga, rincian kas masuk, kas keluarnya seperti apa, kemudian analisis break even point-nya seperti apa. Profil lengkap SDM yang akan mengelola, misalnya profil dari pemilik ya, misalnya nanti pemilik alamatnya mana, kemudian apa itu namanya, pengalaman kerja misalnya ya, kalau di profil itu ya. Kemudian keahliannya apa ya, kemudian yang misalnya profil yang kedua SDM misalnya di bidang manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer SDM. Nah, misalnya alamatnya, nama lengkap, alamatnya ya, terus kemudian keahliannya apa ya misalnya, terus pengalaman kerjanya mungkin ya. Kemudian lampiran lain yang kiranya diperlukan dalam bisnis plan tersebut. Kemudian yang ke-12, ini yang terakhir, nantinya setelah proposal itu jadi, nanti kalian juga harus membuat yang namanya presentasi yang menarik. Ya, buat PPT yang semenarik mungkin untuk menarik yang namanya pihak luar mau ataupun tertarik dalam usaha Anda. Yang pertama harus interaktif dan menarik, ya, harus menarik tentunya penjelasannya, kemudian visualnya harus bagus ya, singkat namun jelas dan meyakinkan. Nah, jadi PPT-nya singkat saja, tidak usah terlalu panjang, dan lebar ya, yang penting cukup jelas, cukup menjelaskan. Kemudian, sediakan juga grafik dan, animasi-animasinya, virtual gambarnya seperti apa, visual visual gambarnya ya yang kiranya menarik ya. Kemudian, siapkan backup-nya juga. Jadi setelah itu harus menyiapkan backup dokumennya seperti apa. Nah, baik sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.